Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiftia Nurul Hikmah dengan NIM 124100061. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk mengenai tugas UTS saya dari Bapak Imam Agung Prakoso, SSY, MH. Simak video saya berikutnya. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam. Alam semesta sebagai ayat kauniyah. Dalam Islam, alam semesta jagat raya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanda-tanda kekuasaannya. Allah memerintahkan manusia merenungi alam karena melalui alam manusia dapat mengenal kebesaran dan keagungannya. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang kedua itu fungsi alam dalam pendidikan Islam. Alam merupakan sumber belajar yang mengajarkan manusia tentang keteraturan, keseimbangan, dan keindahan. Alam juga mendorong manusia untuk melakukan penelitian dan berpikir kritis. Kedudukan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia sebagai khalifah. Manusia memiliki kedudukan istimewa karena dijadikan sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin di muka bumi ini. Nah, manusia diberi akal, hati, dan wahyu sebagai bekal untuk menjalankan perannya sebagai khalifah. Tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pendidikan Islam, ini berarti manusia harus dididik untuk menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah yang bertanggung jawab. Nah, adapun potensi manusia dalam pendidikan. Pendidikan Islam mengakui bahwa manusia memiliki potensi jasmani, akal, dan rohani yang harus dikembangkan secara seimbang. Pendidikan diarahkan untuk membentuk insan kamil manusia paripurna. Nah, adapun kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam, ilmu yang pertama itu ilmu sebagai jalan menuju ketakwaan. Ilmu pengetahuan dalam Islam bukan sekedar alat untuk duniawi, tetapi juga sebagai jalan menuju pengenalan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, adapun sumber ilmu dalam Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan akal yang sehat. Kedua sumber ini harus bersinergi, bukan bertentangan. Nah, adapun integrasi ilmu dalam pendidikan Islam, ilmu pengetahuan harus terintegrasi dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu jika diniatkan karena Allah adalah ibadah. Nah, jika disimpulkan dalam perspektif pendidikan Islam, alam semesta adalah media pembelajaran dan bukti kekuasaan Allah. Manusia itu seperti subjek utama pendidikan yang diberi amanah sebagai hamba dan khalifah. Nah, ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk kehidupan duniawi, melainkan semua aspek ini harus dikembangkan secara harmonis agar menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan alam semesta.
Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Apa itu hakikat pendidikan Islam? Nah, yang pertama itu pengertian hakikat. Pengertian hakikat pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia, jasmani, akal, dan rohani, berdasarkan ajaran Islam agar menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan peran sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, adapun ciri khas pendidikan Islam. Yang pertama itu berlandaskan wahyu pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berorientasi pada akhirat pendidikan tidak hanya untuk sukses dunia, tetapi juga untuk keselamatan akhirat. Nah, adapun yang ketiga itu menyeluruh, mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Berakhlak dan bertauhid, pendidikan harus melahirkan insan yang mengenal dan menyembah Allah serta mengunjung tinggi akhlak mulia. Adapun yang selanjutnya, hakikat pendidikan Islam menurut ulama. Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses pensucian jiwa dan penanaman akhlak yang baik. Ibnu Sina, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi akal dan moral untuk mencapai kebahagiaan. Ibnu Khaldun, pendidikan penting dalam pewarisan budaya dan peradaban. Adapun tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu tujuan utama. Membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Adapun tujuan pendidikan Islam secara khusus, yang pertama itu merealisasikan penghambaan kepada Allah, kebudayaan. Pendidikan harus menjadi peserta didik sebagai hamba yang taat. Yang kedua, mengembangkan potensi diri, yaitu fitrah. Setiap manusia lahir membawa fitrah dan potensi yang harus dikembangkan. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Yang ketiga, yaitu menanamkan akhlak mulia. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang keempat, yaitu menyiapkan manusia sebagai khalifah, mendidik untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dan dunia. Dan selanjutnya itu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya menyiapkan kehidupan duniawi, tetapi juga bekal akhirat. Nah, yang ketiga itu implikasi dalam proses pendidikan. Guru bukan hanya mengajar, tapi juga pembimbing spiritual dan moral. Materi pelajaran harus mengandung nilai-nilai Islam. Metode pembelajaran harus mengarah pada pembentukan kepribadian Islami. Lingkungan pendidikan harus mendukung terbentuknya suasana religius. Nah, dapat kita simpulkan dari materi tersebut, hakikat pendidikan Islam adalah pembinaan manusia seutuhnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai, akhlak, dan spiritualitas dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya saya berikut penjelasan yang mengenai tugas dan fungsi pendidikan dalam konteks umum dan dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama yaitu tugas pendidikan. Apa itu tugas pendidikan? Tugas pendidikan secara umum. Pendidikan memiliki tugas pokok dalam membentuk manusia. Yang pertama yaitu berilmu, pengetahuan dan berketerampilan, membekali peserta didik dengan ilmu dan berketerampilan hidup. Nah, yang kedua yaitu berkepribadian dan bermoral, membentuk karakter dan nilai-nilai etika.
Yang ketiga yaitu berdaya saing dan produktif, menyiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan kontributif. Nah, yang keempat, bertanggung jawab secara sosial, mendorong kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Adapun tugas pendidikan dalam Islam. Dalam pendidikan Islam, tugas pendidikan lebih luas, meliputi seperti tugas ubudiyah. Apa itu? Penghambaan kepada Allah, menuntun peserta didik agar hidupnya diarahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Az-Zariyah ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, yang kedua yaitu tugas khalifah, kepemimpinan di bumi. Mempersiapkan manusia untuk menjadi pemimpin, khalifah yang bijak dan adil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, yang nomor 3 itu tugas takziah, yaitu penyucian jiwa dan akhlak, menanamkan nilai-nilai seperti akhlak, etika, dan kesucian hati. Nah, untuk selanjutnya itu tugas pembentukan insan kamil. Apa itu? Mengembangkan potensi kita manusia yaitu secara utuh agar mencapai kesempurnaan pribadi, spiritual, intelektual, sosial, nah dan seterusnya. Adapun fungsi pendidikan secara umum menurut para ahli dan fungsi dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan berfungsi untuk transmisi budaya, cultural transmission, mewariskan nilai, norma, dan tradisi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Membentuk individu agar dapat hidup sesuai dengan norma masyarakat. Nah, adapun pengembangan potensi individu mengoptimalkan aspek konduktif, afektif, dan psikomotorik. Adapun kontrol sosial, yaitu mengarahkan perilaku individu sesuai nilai yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Pendidikan sebagai jalan meningkatkan taraf hidup. Fungsi pendidikan dalam Islam. Nah, adapun fungsi pendidikan dalam Islam yaitu fungsi tauhid, yaitu keimanan, menanamkan keimanan kita kepada Allah dan nilai-nilai ketauhidan sebagai dasar kehidupan. Adapun fungsi tatrib yaitu latihan praktik agama, melatih kita sebagai peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam secara nyata seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Adapun fungsi tadib yaitu membentuk akhlak, seperti menanamkan adab dan etika pada setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Adapun fungsi takziah yaitu mensucikan jiwa. Apa itu? Mengarahkan individu pada kesucian dan ketulusan hati untuk hidup dalam kebenaran. Fungsi pendidikan sebagai ibadah. Adapun fungsi pendidikan sebagai ibadah yaitu seluruh proses pendidikan dipandang sebagai ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, tugas pendidikan adalah membimbing, mengembangkan, dan membentuk manusia agar menjadi pribadi yang utuh secara ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Adapun fungsi pendidikan adalah mewariskan ilmu, menanamkan nilai, serta mengembangkan potensi agar manusia itu hidup mampu menjalani peran sosial dan seperti regulasinya secara seimbang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
mengenai konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Konsep kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan bahan ajar serta metode pembelajaran yang berlandaskan ajaran Islam untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga mencangkup pembinaan spiritual, moral, dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Landasan kurikulum pendidikan Islam yang pertama yaitu landasan filosofis berdasarkan pandangan hidup Islam. Tauhid, manusia dipandang sebagai makhluk Allah yang bertugas sebagai khalifah di bumi dan harus menjalani hidup sesuai syariat. Yang kedua yaitu landasan teologis. Apa itu teologis? Bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam membentuk kurikulum yang islami. Yang ketiga yaitu landasan filosofis, memperhatikan perkembangan jiwa dan potensi peserta didik agar proses pendidikan sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka. Nah, yang keempat yaitu landasan sosiologis. Kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman sehingga peserta didik bisa berperan aktif dalam kehidupan sosial. Yang kelima yaitu landasan historis, mengacu pada sejarah perkembangan pendidikan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sehingga sekarang sebagai pelajaran dan inspirasi dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat alat-alat pendidikan dan hakikat evaluasi dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu hakikat alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Alat ini bisa bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, adapun jenis-jenis alat pendidikan. Yang pertama itu alat fisik seperti buku, papan tulis, alat peraga, media, audio, visual. Nah, adapun alat non-fisik seperti metode mengajar, keteladanan guru, nasihat, dan hukum atau ganjaran. Nah, adapun tujuannya yaitu membantu proses pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, adapun hakikat evaluasi. Hakikat evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik serta aktivitas proses pendidikan. Nah, adapun fungsi evaluasi yaitu mengetahui kemajuan belajar peserta didik, menilai keberhasilan mereka, menilai keberhasilan metode dan alat pendidikan, memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran, menentukan kelayakan peserta didik untuk naik kelas atau lulus. Nah, adapun prinsip evaluasi yaitu seperti objektif, adil, menyeluruh, berkesinambungan dan sesuai tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengenai pengertian dan hakikat pendidik serta pengertian dan hakikat peserta didik. Nah, dan yang pertama yaitu pengertian dan hakikat pendidik. Apa itu pengertian dan hakikat pendidik? Pendidik adalah seorang yang bertanggung jawab, yaitu membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Nah, dalam konteks Islam, pendidik tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak kehidupan spiritual. Nah, adapun hakikat pendidik yaitu sebagai figur teladan uswah hasanah dalam sikap, perilaku,
dan keilmuan, yaitu memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membentuk kepribadian peserta didik. Nah, adapun apa berperan. Nah, berperan sebagai pengarah dan pembimbing, bukan sekedar menyampaikan materi. Nah, adapun dalam pendidikan Islam, pendidik juga memiliki peran sebagai murabbi, muallim, mursyid dan murabbi ruhiyah, yaitu pendidik spiritual. Nah, adapun pengertian dan hakikat peserta didik. Pengertian peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses belajar dan perkembangan, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, melalui bimbingan dan pendidikan. Nah, adapun hakikat peserta didik yaitu merupakan makhluk yang memiliki potensi fitrah, yaitu kecenderungan darah menuju kebaikan dan keimanan. Memiliki beragam kemampuan yang harus dikembangkan, intelektual, emosional, spiritual, sosial. Nah, adapun bersifat unik dan individual mendekat sehingga pendekatan pendidik harus memperhatikan perbedaan karakter dan kebutuhan. Dalam Islam, peserta didik itu dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dididik secara holistis menyeluruh. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan penjelasan saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.